Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya para mahasiswa. Berjumpa lagi dengan mata kuliah kita manajemen kerja. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada materi yang berkaitan dengan bagaimana kita memanage kepuasan kerja, motivasi kerja, dan stres terhadap kerja. Pada kesempatan ini saya ingin sharing ya diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa supaya tidak jenuh ya. Yang akan saya ajukan adalah bagaimana kita memanage kepuasan kerja, kemudian motivasi kerja dan stres. Apa sih kepuasan, sumber kepuasan kerja, kemudian bagaimana mengatasi supaya para karyawan memiliki kepuasan kerja. Selanjutnya, apa motivasi kerja, apa yang menjadi sumber motivasi kerja, dan bagaimana mengatasi permasalahan yang berkaitan untuk meningkatkan motivasi kerja. Dan selanjutnya bahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan stres kerja. Ya, tidak semua bahwa stres kerja itu berpengaruh negatif, tapi bagaimana keseimbangan kita menghadapi stres ini ya. Karena kalau kita tidak menghadapi stres berarti kerjaan kita biasa-biasa saja. Tentunya tantangan yang kita hadapi disesuaikan dengan kemampuan kita, itulah yang akan menjadi mengatasi permasalahan-permasalahan itu ya. Jadi silakan ya, kita waktu pokoknya sampai terdengar adzan kita hentikan ya sampai adzan. Silakan mungkin yang pertama masuk ya. Pertama masuk Ibu Esti ya, Bu Esti ya. Siap ya. Yang pertama apa sih yang menjadi atau mungkin pengertian apa sih kepuasan kerja, kemudian apa sumber kepuasan kerja dan bagaimana mengatasi jika ada karyawan tidak memiliki kepuasan kerja. Yang kedua, motivasi ya. Kira-kira apa sumber motivasi? Kemudian bagaimana mengatasi jika ada karyawan kurang motivasinya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan stres kerja ya. Nah, bagaimana mengatasi stres kerja dan apakah ada manfaatnya? Ya, silakan diungkapkan. Dan kalau dirangkaikan dari ketiga ini saya kira ada hubungannya ya, ada hubungannya antara kepuasan kerja, motivasi kerja dan stres kerja. Dan inilah yang menjadi aspek atau variabel yang bisa dijadikan oleh para mahasiswa jadi variabel penelitian ya. Silakan diambil kalau memang di perusahaan atau di kantor Bapak Ibu ya mengalami seperti ini. Silakan mungkin bisa dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman Ibu di masing-masing tempat kerja ya. Bisa dimulai ya, Bu Esti ya, kita bagi supaya tidak bosen ya, kita perkuliahan selalu dari saya ya, hanya mendengarkan. Boleh silakan Bu Esti menjelaskan. Kalau menurut saya Pak, kepuasan kerja itu rasa senang seorang pekerja gitu ya untuk mengerjakan segala tugas tanggung jawabnya itu Pak. Kemudian kalau motivasi itu faktor-faktor yang mendorong seorang pekerja itu mau memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, bahkan mungkin memberikan lebih dari yang diminta. Nah, itu motivasi. Nah, kalau stres kerja itu menurut saya diperlukan Pak sampai tahap tertentu ya. Stres itu harus ada untuk juga kita melihat kemampuan pegawai sejauh mana begitu ya, kemampuan adaptasinya, kemudian kemampuan dalam menyelesaikan tugasnya. Tetapi juga stres ini perusahaan harus dapat mengelola stresnya supaya tidak jadi kontraproduktif terhadap karyawannya gitu Pak. Kemudian apa yang menjadi sumber kepuasan bagi para karyawan sih? Apa saja barangkali Ibu tahu yang kita akan merasa puas jika ada ini. Coba apa saja? Sumber kepuasan mungkin yang pertama
lingkungan kerja yang nyaman ya Pak, Iya. lingkungan kerja yang bisa bekerja sama dengan baik itu yang memfasilitasi untuk pegawainya bekerja dengan nyaman. Kemudian mungkin kompensasi yang adil dan sesuai, Pak. Mungkin itu ya Pak. Oke, silakan. Udah cukup. Sepertinya ya. Oke, Baru kita nanti terpikirnya bahas itu. ya. Boleh nanti saya ke dalam KP. Kemudian yang muncul kedua, Ibu Nepi. Silakan, Ibu Nepi. Ya, Pak. Oke, buka video. Ya, silakan. Ya, tadi itu ya. Jadi mungkin boleh pengertian ya, kepuasan kerja, motivasi, dan stres kerja. Kemudian apa sih sumber-sumber dari variabel tersebut dan bagaimana kita mengatasi jika karyawan mengalami ketidakpuasan, tidak termotivasi, dan stres berat terhadap pekerjaan. Silakan, Bu Nepi. Kalau menurut saya, Pak ya, kalau kepuasan kerja tuh benar sih kata Bu Esti, meliputi dengan kebahagiaan kita sih, kepuasan kita terhadap perusahaan gitu. Semakin kita bahagia bekerja, itu akan mempengaruhi motivasi kerja kita. Nah, sumbernya selain tadi kan Bu Esti bilang dari kompensasi ya, Bu. Kalau menurut saya sih apresiasi manajemen terhadap kerja kita sih. Itu sih kalau menurut saya kadang kalaupun kita udah kerja semaksimal mungkin, kalau kita nggak ada apresiasi dari manajemen, kadang itu yang bikin kepuasan kerja kita, kinerja kita jadi menurun kalau menurut saya gitu. Terus untuk stres kerja, untuk stres sendiri sih sebenarnya itu mungkin yang jadi patokan, oh mungkin load kerja kita rata-rata Pak, stres kerja datang kepada karyawan itu tergantung dari manajemen load kerja yang diberikan oleh manajemen kalau menurut saya Pak. Karena di perusahaan saya sendiri, load kerja yang mungkin awalnya ini loh, load kerja kamu di divisi ini seperti ini. Lalu karena manajemen menilai ternyata kinerja kita baik, ternyata kita bisa mampu menyelesaikan tugas dengan baik, akhirnya load kerja kita ditambahkan. Nah, kadang load kerja yang ditambahkan ini kadang tidak sesuai passion atau memang keluar jalur dari job desk kita sebelumnya. Dan kadang perusahaan setelah memberi job desk baru itu tuh kadang jarang ada yang mau memberikan training. Kalau di perusahaan saya sendiri bahkan ngasih job desk yang di luar job desk kita sebelumnya, dan itu tuh kadang bikin kita tuh jadi kayak over gitu, Pak. Jadi mereka tuh pengen instan gitu. Anggaplah kita di akunting, terus tiba-tiba kita nambah kerjaan di sales. Itu kan sebenarnya beda divisi ya, Pak. Beda kerjaan gitu. Dan kadang perusahaan tuh ngasih pressure harus diselesaikan dengan cepat. Nah, itu kadang yang bikin stres tuh mungkin di situ, walaupun memang perusahaan menganggap kita mampu gitu, Pak, menyelesaikan itu gitu. Kita punya passion di situ gitu. Kalau dari saya mungkin itu, Pak. Oke. Lebih ke apresiasi manajemen sih, sangat penting. Oke, terima kasih. Ya, kemudian silakan Ibu Lia, ya, Ibu Lia, silakan. Ada Ibu Lia? Tidak lagi di dapur? Ada Pak, Siap. sebentar. Silakan. Baik, Pak. Yang pertama mungkin tentang kepuasan kerja ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya kepuasan kerja mungkin lebih kepada emosional ya Pak ya. Apa yang dirasakan dari pekerja dalam perusahaan itu. Mungkin ada rasa apa ya, puas terhadap kinerja yang dihasilkan oleh si pegawai tersebut gitu dengan apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Lalu kepuasan secara emosional itu tersebut akan mempengaruhi kepada motivasi si pekerja atau si pegawai tersebut gitu. Terus selanjutnya stres kerja, mungkin kalau stres kerja kalau menurut saya mungkin lebih kepada beban kerja mungkin ya Pak ya, beban kerja yang secara berlebihan yang diberikan oleh perusahaan di mana mungkin tidak relevan dengan kemampuan si karyawan, antara kemampuan dan waktu yang diberikan oleh suatu perusahaan tersebut. Mungkin kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oke. Udah ya, kemudian Pak Jul ya, Pak Jul, silakan Pak Jul. Pak Jul ya, ada Pak Jul.
Pak Julfikar, ada Pak Julfikar? Silakan masuk. Pak Jul? Nggak ada? Oke ya, terima kasih ya Ibu Esti, Ibu Nepi, Ibu Lia yang telah memberikan pendapat. Ini sebetulnya yang sering kita alami di lingkungan pekerjaan ya. Berhubungan dengan kepuasan tadi sudah benar, hubungannya dengan perasaan kita bagaimana merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu sebanding dengan perhatian, baik yang tadi ya, sumber kepuasan bisa jadi perhatian dari manajer atau pimpinan, kemudian bisa jadi kompensasi yang seimbang antara pekerjaan dengan imbalan yang kita terima itu seimbang ya. Kemudian hal lain yaitu kesesuaian pekerjaan, yaitu juga menjadi hal yang dapat memberikan kepuasan kita ya. Kita bekerja sesuai dengan ekspektasi kita ya. Sesuai dengan kelayakan kita, itu akan memberikan kepuasan kepada kita. Yang selanjutnya juga itu yang tadi lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja itu ada yang fisik dan non fisik, terutama non fisik ya. Teman-teman kita, atasan kita, itu semuanya akan menjadi sumber kepuasan kita. Kita akan nyaman ya di sekolah. Mungkin ya kompensasinya tidak seberapa, tapi kekeluargaan di antara rekan kita akan menjadi sumber kepuasan bagi kita. Kita nyaman, enak gitu ya. Nah itu. Ya sudah tersinggung yang lainnya. Kemudian motivasi. Ya motivasi adalah dorongan untuk meningkatkan melakukan sebuah pekerjaan sehingga kita bisa meningkatkan ya, menjadi sumber dorongan itu. Yaitu bisa jadi tadi ya orang sudah puas. Ya, sudah puas dengan kompensasi, dengan perhatian, dengan kelayakan pekerjaan ya. Nah, tentunya akan termotivasi melakukan pekerjaan yang lebih baik ya. Ya, kemudian stres ya. Stres itu ketidakseimbangan antara beban dan kemampuan ya. Nah, tentunya kita bagaimana mengatasi stres karena stres itu tidak bisa dihindari dalam suatu lingkungan kerja. Kita harus menghadapi. Nah, bagaimana menekan kemampuan kita terhadap beban kerja yang kita terima ini ya. Karena yakin bahwa kalau tidak ada beban kerja yang menantang kita, ya kita standar-standar saja ya. Jadi ya kita tentunya ada batas-batas tertentu ya. Kalau memang optimal dalam beban kerja tentunya kita tidak akan mampu. Tapi yakin jika kesesuaian kita, kemampuan kita meningkat, apapun yang kita hadapi, stres itu ya kita bisa tekan seminimal mungkin ya. Gitu. Kita lihat ya dari teori-teori yang akan sampaikan. Ini berdasarkan teori kita bahas ya. Oke, ini ada beberapa penjelasan ya bahwa apa sih kepuasan kerja itu? Di situ dijelaskan kepuasan kerja bahwa kepuasan kerja yang tinggi ya, yang diinginkan oleh para manajer atau karyawan dengan hasil kerja yang positif dan mereka mengharapkan optimalisasi pekerjaan itu ya. Kemudian kepuasan kerja yang tinggi merupakan ciri suatu organisasi yang mendapat perhatian ya, yang dapat keberhasilan dari sebuah hasil manajemen yang efektif. Kemudian kepuasan kerja adalah ukuran proses pembangunan iklim ya, iklim organisasi ya, sumber daya manusia ya dari sebuah organisasi. Jadi semua karyawan dan semuanya merasa puas, itu suatu ciri keberhasilan dari organisasi. Kemudian konsepsinya adanya tingkat kepuasan yang dirasakan ya yang merupakan suatu dorongan yang muncul dari setiap karyawan ya, maka akan memberikan semangat terhadap pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang ya. Kemudian tingkat kepuasan kerja tersebut merupakan suatu kombinasi dari tingkat aspirasi atau tingkat kebutuhan atau needs ya, kebutuhan dari setiap individu ya, merasa terpenuhi
merasa semuanya dapat diperoleh, maka timbullah keseimbangan antara kebutuhan yang kita butuhkan, kemudian pemberian kompensasi dari perusahaan itu sendiri. Ya. Sedangkan ketidakpuasan akan muncul jika terjadi tidak sebandingnya antara tingkatan kebutuhan individu terhadap imbalan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian kepuasan kerja adalah seperangkat. Nah, ini pengertian berhubungan dengan kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang yang menyenangkan atau tidaknya terhadap suatu kerja yang dilakukan. Di antaranya ini Jadi dari pengertian kepuasan di antaranya kita ambil ini. Dan banyak pengertian yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan senang atau tidaknya dari hasil kerja kita. Kemudian pekerja adalah kondisi yang bersifat perasaan senang atau tidak, sama aja Jadi dua pengertian ini kita ambil, tapi pada intinya adalah berhubungan dengan bagaimana perasaan senang dan atau tidaknya di lingkungan pekerjaan. Di sini ada dimensi atau tolak ukur atau untuk mengukur kepuasan. Di antaranya tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan yang kita terima, yang kita kerjakan itu memberikan kepuasan tidak? Yaitu biasanya kesesuaian kemampuan kita atau kompetensi kita miliki dengan pekerjaan yang kita hadapi. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Nah, ini juga aturan-aturan, kebijakan-kebijakan karir dan sebagainya itu tentu akan memberikan bagaimana kita merasa puas. Tentunya orang-orang yang berprestasi dalam perusahaan berprestasi dari hasil kinerja itu tentunya kalau ada kesempatan karir mungkin orang yang berprestasi bisa naik karir, tempat, posisi dan sebagainya, itu akan memberikan kepuasan kita. Tidak dipungkiri bahwa finansial atau kompensasi finansial dan non finansial Jadi ada dua, finansial dan finansial, berupa materi tentunya ini yang menjadi dasar kita sesuai dengan kebutuhan motivasi yang disampaikan oleh Maslow bahwa kebutuhan hidup itu lebih utama, yang menjadi kebutuhan dasar kita. Jadi awal dari kebutuhan semua karyawan adalah dengan finansial. Setelah itu tentunya yang menjadi kepuasan bukan itu mungkin yang lain kita sudah mendapatkan kompensasi yang maksimal, kita ada butuh lagi yang lain, yaitu bisa jadi perhatian dari pimpinan kita itu atau dari teman-teman kita. Kita mendapat gajinya sudah besar, sudah maksimal, tapi tidak mendapatkan kenyamanan di lingkungan kita Kita tidak nyaman di lingkungan, tetap saja gitu. Jadi ini menjadikan sumber atau dimensi kepuasan kerja. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Nah, ini juga penghargaan. Bisa jadi penghargaan individual atau penghargaan kelompok. Sekecil apapun, secara visual visual atau kontekstual, itu penghargaan itu sangat dibutuhkan. Siapapun akan senang apabila setiap pekerjaan kita, terutama yang memiliki prestasi, itu ada penghargaan. Misalnya yang sederhana saja, jika memang perusahaan tidak ada secara materi ditampilkan di depan umum kemudian inilah Bapak ini hebat, luar biasa, terima kasih atas kontribusinya sudah berhasil menyelesaikan tugas ini, ditampilkan, ucapkan selamat. Kita cuma itu saja mereka sudah bangga. Apalagi cuma tidak itu saja, tapi ada secara materi sesuai dengan kemampuan perusahaan, itu akan lebih baik Jadi di antaranya masih ada di dalam teori-teori lain yang berhubungan dengan kepuasan kerja Di sini tidak ada komunikasi kerja atau rekan kerja coworker, disebutnya coworker atau teman kerja. Nah, itu juga teman kerja bisa memberikan kita nyaman Kita dalam suatu tim bisa saling membantu, bisa saling memperhatikan, itu akan membuat kenyamanan kita.
Jadi semua aspek itu tidak semata-mata satu aspek, tapi beberapa aspek ya. Tidak imbalan, tidak saja kita kenyamanan mungkin ya, kalau terlalu kecil kompensasinya tentu akan berpengaruh kepuasan kita ya. Nah, di sini ada sumber-sumber kepuasan yang tadi itu yang dijelaskan di bawah ini ya. Jadi bagaimana orang menyikapi sumber-sumber kepuasan ya. Di sini diantaranya ada yang dikatakan perjanjian secara psikologis ya. Mungkin ada keadilan yang didapatkan secara psikologis. Kemudian ada motivasi ya untuk seseorang mengerjakan sesuatu karena ada perjanjian ya, atau ada yang disarankan atau yang diucapkan oleh pimpinan kita. Nah, jika keadilan ini secara psikologis dan motivasi seorang untuk mencapai kinerjanya, tentunya akan memberikan sumber kepuasan. Kemudian diterangkan kembali bahwa para manajer yang tidak dapat menciptakan kondisi yang dapat menimbulkan kepuasan kerja, ya, dan mengabaikannya ya dengan waktu panjang, maka jelas sekali nanti akan muncul terjadinya ketidakpuasan, ya, bahkan penurunan kerja yang sangat cepat. Ya, oleh sebab itu tentunya jangan sampai jika Bapak Ibu ditugaskan sebagai manajer atau tim dalam kerja, maka upayakan kenali sumber-sumber yang menyebabkan ketidakpuasan. Kemudian berbagai aspek ya yang dapat dipertimbangkan ya, tentunya bukan saja tadi yang sangat fundamental, yaitu yang pertama adalah gaji ya. Gaji ini sangat penting, sangat mendasar. Tapi sebetulnya setelah itu ada lagi, yaitu kondisi kerja. Alat pendukung yang dapat mendukung pekerjaan kita, mempercepat pekerjaan kita, itu juga akan memberikan kepuasan terhadap kita. Alat yang rusak atau kurang masih tradisional tentunya akan menyebabkan kita tidak puas. Kemudian supervisi ya. Supervisi yaitu penilaian atau pemeriksaan ya. Yang dalam fungsi manajemen adalah controlling ya. Ini juga siapa yang melakukan supervisi? Pimpinan tentunya ya, atau yang ditugaskan oleh pimpinan. Jika memberikan penilaian yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, tentu kita akan merasa puas ya. Kok perasaan kita ini kita melakukan kok nilai kita segini. Standar kita seperti ini. Ini juga akan memberikan pengaruh puas atau tidak puasnya terhadap pekerjaan. Kemudian hubungan pribadi dengan rekan kerja, jelas ya, tadi sudah dibahas bahwa pertemanan atau dengan komunikasi dengan rekan kerja tentunya akan memberikan kepuasan tersendiri. Kemudian hubungan dengan bawahan atau atasan juga sama ya. Kesempatan untuk promosi. Nah ini ya. Jadi tadi kita butuh uang kompensasi. Setelah itu kita juga butuh ya, kita tidak masa dari tahun ke tahun di posisi tersebut ya. Kita tidak ada tantangan, maka kita kalau di perusahaan saya yakin promosinya itu ada ya. Siapapun yang memiliki prestasi baik tentunya akan dipromosikan karena perusahaan berhubungannya dengan pendapatan ya. Sedangkan di pemerintahan ini sulit untuk menerapkan seperti ini ya. Di perusahaan itu susah ya. Di pemerintahan susah. Kadang-kadang bekerja sehebat apapun karena sudah ada standarnya, susah ya ini untuk naik promosi itu ya. Tidak semudah yang ada di perusahaan. Nah, di perusahaan siapa yang bisa meningkatkan produktivitas ya, perusahaan bisa meningkatkan laba perusahaan, tentunya itu akan dihargai ya. Tapi di pemerintahan bisa jadi salah, sehebat apapun bekerja ya, tidak bisa mendapat promosi. Tapi bisa jadi dengan relasi-relasi di pemerintahan ya,
kita baik berhubungan dengan atasan dan sebagainya, disebutnya loyalitas ya. Jadi di pemerintahan itu diutamakan loyalitas ya. Prestasinya memang dibutuhkan, tapi kadang-kadang para pegawai yang memiliki prestasi tinggi itu susah ya. Tapi kadang-kadang orang yang prestasi kerjanya biasa-biasa saja, tapi memiliki hubungan ya, kerelasian dengan atasan dengan baik, dengan berbagai yang berhubungan dengan kepentingan yang dikerjakan, itu akan lebih cepat ya. Kemudian yang berhubungan konten pekerjaan ya, maupun konteks pekerjaan, konten substansi pekerjaan ya. Konteksnya adalah apa yang kita kerjakan sehubungan dengan yang ditugaskan oleh perusahaan, termasuk bagaimana keamanan, security, merasa nyaman di lingkungan, itu akan menjadi sumber-sumber kepuasan kerja ya, selain tadi daripada kebutuhan dasar gaji ya. Kemudian ketidakpuasan, dissatisfaction ya, atau ketidakpuasan. Timbul ketidakpuasan menyebabkan tentunya karyawan ya ditandai dengan mobilitas keluar masuknya karyawan lebih cepat, lebih besar. Pindah pekerjaan ya, terus absensi yang meningkat, jelas prestasi rendah, frustasi dan agresi ya tentunya yang dialami oleh para karyawan. Kemudian apa sih yang bisa diatasi atau pendekatan apa? Ya diantaranya menurut teori ya, diantaranya yang disampaikan beberapa teori dalam sumber daya manusia, diantaranya bagaimana mengatasi ketidakpuasan. Satu, merubah kondisi yang menyebabkan ketidakpuasan. Jadi tentunya kita harus mencari apa yang menyebabkan seseorang tidak puas ya. Cari ya, apakah tugasnya ya, apakah kompensasi yang diterima, atau lingkungan kerja tidak nyaman. Nah, itu tentunya harus memberikan supervisi atau penilaian ya terhadap para pegawai, sehingga didapatkan data bahwa pegawai ini sumber ketidakpuasannya adalah hubungan dengan kompensasi atau mungkin kemampuan ya, kemampuan apa, misalnya kemampuan tugasnya baru, kemampuannya dia tidak bisa melakukan itu, maka apa mengatasinya? Harus dibekali dengan melalui pelatihan. Cara yang kedua adalah memindahkan karyawan ke bagian lain untuk pengembangan yang lebih baik. Nah, ini mungkin tadi ya yang kita sudah bahas, bahwa kesesuaian antara pekerjaan dengan kelayakan yang atau kompetensi yang dimiliki tidak sesuai, maka caranya adalah memindahkan karyawan. Selanjutnya, merubah persepsi atau harapan karyawan terhadap informasi yang tidak benar. Nah, ini juga tentu saja bisa jadi ya di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi lain ya. Ini peran teman itu bisa jadi sumber yang bisa memberikan semangat untuk kerja, atau mungkin bisa merubah mindset ya dari informasi hoax dari teman kerja, sehingga akan berpengaruh terhadap semangat kerja. Kemudian kepuasan kerja dalam mencapai kinerja ya. Haruskah para manajer menelaah kepuasan kerja karyawan atau bawahan dan berusaha untuk meningkatkan kerja? Tentunya ya, tentunya ini pekerjaan inti dari manajer ya. Di sini ada istilah the golden rule ya, atau kaidah emas ya. Atau membangun organisasi atau karyawan yang lebih baik untuk mencapai kinerja yang optimal ya. Jawabannya muncul di sekitar pertanyaan penting sebagai berikut. Ya. Apakah jumlah karyawan yang tidak puas cukup banyak? Nah, ini ya. Saya yakin untuk mencapai 100% atau secara optimal pekerjaan semua merasakan puas itu tidak mungkin. Semuanya yang namanya manusia ya,
gaji sudah besar, mungkin perhatiannya besar, kebutuhan juga besar. Tentu kalau tidak mensyukuri apa yang diterima oleh kita, tidak ada batasnya ya, kepuasan tidak ada ujungnya ya. Tapi kita membatasi dengan rasa syukur yang apa yang diterima oleh kita dan yakin bahwa rezeki kita adalah sebatas itu ya. Kita mensyukurinya insya Allah ya. Semua apa yang kita terima disyukuri dengan baik itu akan memberikan kita ketenangan ya. Tetapi kita kalau misalnya selalu merasa kurang dalam hidup, tentunya kita akan selalu merasa dikejar-kejar oleh kebutuhan dan kekurangan dalam hidup. Akhirnya pinjam sini, pinjam sana, kepada teman, ke perusahaan, ya hidupnya tidak akan tenang. Kemudian yang kedua, apakah ketidakpuasan kerja berkaitan dengan perilaku merusak? Ya ini juga bahaya ya. Kita lihat bahwa ada seseorang atau karyawan tidak puas, apakah perilakunya bagaimana ya? Apa dia ada merasa bahwa tidak diperhatikan, akhirnya sikap perilakunya berkaitan bersifat merusak. Ini juga bahaya ya. Kalaulah tidak, ya ini mungkin pembahasan tidak begitu urgen ya. Jadi harus segera ditangani kalau memang dari sikap ketidakpuasan itu merusak terhadap perusahaan. Kemudian apakah pekerjaan itu menurun ya? Menurun, ya lihat ya dari pekerjaannya, hasil kerjanya menurun, itu tanda tanya bahwa dia itu tidak memiliki kepuasan yang optimal. Kemudian apakah terjadi penurunan kerja secara bertahap? Nah, ya lihat dari hasil laporan-laporan mingguan, bulanan, ya 3 bulanan atau semester itu bisa diteliti dari hasil kerja mereka. Ya, kepuasan dan kinerja atau satisfaction and job performance ya, terdapat 3 pandangan yang diajukan hubungan antara kepuasan dan prestasi kerja. Orang memiliki kepuasan ya akan menimbulkan peningkatan kinerja. Ya, itu secara umum. Kemudian orang yang bekerja dengan baik juga menimbulkan kepuasan. Tapi ada unsur lain ya yang tidak memiliki hubungan ya. Dalam hal ini adanya unsur imbalan tetapi tidak ada hubungan yang kuat ya. Artinya yang tadi itu ya, mereka sudah merasa tercukupi dalam hal kompensasi. Dia memiliki kebutuhan yang lain ya. Sehingga gaji sebesar apapun tidak memiliki dampak terhadap prestasi kerja ya. Jadi itu ya. Jadi kepuasan kerja menyebabkan prestasi kerja. Karyawan puas lebih produktif ya. Kemudian kepuasan kerja ya atau kepuasan kerja disebabkan oleh ya karyawan yang puas lebih produktif. Jadi yang memiliki prestasi. Kalau yang atas mungkin keseluruhannya, kalau yang bawah sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan kerja tidak ada arah atau hubungan dengan prestasi kerja. Nah ini nih ya yang jadi pikiran buat kenapa tidak ada hubungan ya gitu. Ya tadi ya mungkin seseorang tidak pas apa yang menjadi sumber kepuasan dari perusahaan itu. Sehingga tidak ada hubungan sama sekali. Walaupun imbalan yang diterima cukup besar. Nah ini garis hubungan ya tentang kinerja yang berhubungan di sini adalah antara kinerja dan imbalan. Ya, bagaimana imbalan yang memberikan kepuasan? Tentunya dilihat dari segi ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Bagaimana imbalan ini berhubungan dengan aspek ini, ekonomi, psikologis, ya, kemudian sosiologis. Bagaimana secara ekonomis dia sudah cukup, secara hubungan dengan kemasyarakatan juga cukup, secara psikologis kebutuhan secara dirinya, hubungan dengan keluarga juga sudah cukup. Nah dari situ maka timbullah persepsi tentang keahlian imbalan. Ya maksudnya adalah bagaimana kemampuan dia dalam mempraktekkan kinerjanya
apakah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, memiliki unsur adil atau tidak adil. Nah ini ya. Nah jika dirasakan adil ya, maka akan muncullah rasa puas. Dan kalau tidak adil, maka akan muncullah ketidakpuasan. Setelah munculnya di sini akan muncul loyalitas yang besar. Keterikatan dirinya terhadap perusahaan, merasa bahwa dirinya anggota dari organisasi atau perusahaan, ya. Nah ini berdasarkan dari tingkat keadilan dan ketidakadilan. Nah, ini merupakan salah upaya dan akan menjadi outcome terhadap kinerja. Upaya apa jika terjadi kepuasan dari apa yang diperolehnya, dan upaya apa yang akan dilakukan jika terjadi tidak merasa keterikatan atau loyalitas yang rendah, ya. Maka di sini akan muncul kembali ke sana, yaitu untuk melakukan kinerja perbaikan atau peningkatkan atau mempertahankan. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja, jelas. Yang berhubungan dengan variabel individu, ya. Variabel individu ya berhubungan dengan usia, jenis kelamin, ya, kepribadian, kemudian kecakapan. Kemudian yang berhubungan dengan lingkungan, ya, atau karakteristik pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pekerjaan, ukuran organisasi, konsiderasi, leadership atau koordinasi kepemimpinan. Nah ini akan menjadi sumber pekerjaan. Selanjutnya ada pendapat lain ya menurut discrepancy theory, bahwa persepsi ya, perception seseorang tentang apa yang seharusnya ada dalam suatu pekerjaan akan ditentukan oleh karakteristik pekerjaan dan variabel situasional. Sedangkan persepsi tentang pekerjaan ada 3 macam karakteristik ya, yang cenderung pada persepsi seharusnya ada adalah kebutuhan, nilai, dan sifat kepribadian. Need, value, dan sifat kepribadian. Kemudian skill ya. Jadi sumber-sumber kepuasan skill variety. Jadi orang membutuhkan variasi kemampuan atau keterampilan ya. Mereka merasa tenang, merasa tentram jika ada variasi-variasi kemampuan yang diberikan perusahaan atau keterampilan yang dimiliki bisa diterapkan di perusahaan. Kemudian identitas tugas, ya. Jadi kelengkapan secara bagian atau keseluruhan pekerjaan yang dapat diidentifikasi yang berhubungan dengan pengerjaan pekerjaan ya dari awal sampai akhir dengan hasil atau outcome yang nyata. Kemudian secara signifikan tugas ya. Secara signifikan tugas. Suatu pekerjaan mempunyai substansi, impact atau pengaruh atau dampak pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Ya. Selanjutnya autonomi, yaitu suatu pekerjaan memberikan substansial freedom atau kemerdekaan substansi ya, kebebasan, independen, dan pertimbangan untuk pekerjaan dalam menentukan pekerjaan dan dalam menentukan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian feedback from the job itself, yaitu untuk menyelesaikan suatu aktivitas pekerjaan diperlukan adalah hasil pekerjaan yang dicapai langsung oleh para pekerja dan informasi yang jelas mengenai keefektifan dan performan ya atau kinerja. Kepuasan dengan kompensasi. Ya. Sekali lagi, kompensasi merupakan dasar dari kebutuhan setiap manusia. Upah kerja dapat menjadi sumber ketidakpuasan kerja. Seseorang
pekerja adalah membandingkan upahnya dengan pekerja lain. Ini bahaya juga ya. Jadi kita sebagai karyawan biasanya membandingkan dengan pekerja lain di perusahaan lain, kadang berapa gajinya, berapa honornya ya. Itu akan memberikan dampak yang tentunya kalau kita standar atau lebih itu positif. Tapi kalau kita di bawah mereka, maka motivasi kerja akan turun ya. Kemudian apabila dalam profesi yang sama mereka menerima upah yang berbeda, tentunya akan ketimbul tidak kepuasan ya. Ini. Kemudian tingkah laku, supervisi ya dapat menentukan kepuasan kerja. Pekerja lebih puas dengan pimpinan yang penuh pertimbangan dan suportif. Nah, tentunya kita salah satu sumber kepuasan adalah manajer, pimpinan kita. Bagaimana mereka memperhatikan kita, memberikan memberi kesempatan terhadap kita, ya, ya tentunya akan memberikan kepuasan kita. Ya. Dalam beberapa studi katanya bahwa kepemimpinan yang memiliki task oriented behavior atau perilaku yang berpusat pada tugas akan memberikan kepuasan, ya. Dan diantaranya pemimpinan yang task oriented atau pemimpin yang berorientasi kepada tugas. Kemudian memperbaiki kepuasan kerja. Ketika seorang pekerja atau kelompok kerja tidak puas, langkah pertama untuk memperbaiki kepuasan adalah menentukan ketidakpuasan. Ya, macam-macam ya yang memiliki tadi sudah diterangkan di atas bahwa diantaranya supervisi atau pemeriksaan atau penilaian terhadap pimpinan, kemudian kondisi kerja, ya, keamanan kerja, kompensasi, ya, kesempatan untuk kenaikan posisi, termasuk juga konflik interpersonal, ya, hubungan dari masing-masing pekerja. Ini akan menjadi bagaimana langkah awal untuk memperbaiki kepuasan kerja dari setiap karyawan. Kemudian bagaimana memperbaiki kepuasan. Jadi di sini ada pendekatan pertama, ya, yang berhubungan dengan kondisi kerja supervisor, ya, kemudian kompensasi atau rancangan kerja, ya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan mentransfer pada jabatan lain, artinya memposisikan, ya, jabatan-jabatan yang bisa memperbaiki peningkatan kerja. Jadi ada keseimbangan antara karakteristik pekerjaan dengan karakteristik pekerja dengan karakteristik pekerjaan. Ini rancangan karir, ya, masalah individu. Tentunya kita harapan pada usia umur 20 tahun berbeda dengan harapan pada 30 tahun. Harapan 30 tahun berbeda pada harapan pada usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun. Berbeda kita keinginannya. Maka sumber-sumber kepuasan sebagai manajer tentunya harus bisa paham terhadap kebutuhan karyawan, ya. Nah, ini yang berhubungan dengan kompensasi, ya. Kompensasi itu ya berhubungan dengan kompensasi langsung dan tidak langsung. Kemudian di sini ada kompensasi langsung berhubungan dengan gaji pokok dan gaji variabel, ya. Gaji pokok upah, gaji, sedangkan gaji variabel bonus, insentif, ya. Kemudian pemberian saham, ya. Kemudian tidak langsung adalah asuransi kesehatan, kemudian libur pengganti, dana pensiun, dan kompensasi, ya. Para mahasiswa, ini sebetulnya kalau diuraikan kita harus mendapatkan pertemuan, ya, membutuhkan pertemuan sekitar 3 pertemuan, ya. Tapi ya karena waktu kita terlalu pendek, maka mohon maaf, ya, nanti kita di-share di grup ini untuk PowerPoint ini, ya. Kita belum membahas bagaimana kepuasan kerja, motivasi kerja bekerja di dalam perusahaan.
apa kebutuhan kepuasan kerja ya. Ini salah satunya saya tampilkan teori Maslow ya, teori dasar ya. Jadi seseorang secara psikologis ya, kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian keselamatan atau keamanan ya, rasa aman ya, kebutuhan rasa aman. Kemudian kebutuhan afiliasi atau rasa memiliki. Kemudian kebutuhan harga diri, merasa butuh dihargai oleh orang lain ya. Atau ini di teori lain disebut kewenangan, kebutuhan kewenangan ya. Dan yang lain adalah aktualisasi, kebutuhan aktualisasi. Jadi kebutuhan kita untuk berekspresi di dalam organisasi. Kemudian di sini juga ada teori-teori motivasi yang lain ya. Silakan Bapak Ibu buka ya, dan kalau tidak paham boleh tanya. Jadi saya tampilkan di sini 3 teori ya. Menurut McClellan, kemudian Herzberg, dan yang ketiga adalah Maslow. Dan ini yang ketiga adalah kebutuhan menurut McClellan ya, kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kemudian berkuasa. Maka sering digunakan dalam penelitian adalah ini karena hubungannya dengan prestasi. Bapak Ibu, mohon maaf ada satu teori yang belum saya sampaikan, di antaranya adalah tentang stres ya. Stres tadi kita bisa mengatasi semua, tidak bisa dihindari ketika kita menghadapi stres dalam perusahaan. Tapi kita berusaha bagaimana menekan stres itu supaya ada keseimbangan di antara kita. Sekali lagi saya mohon maaf tidak sampai tuntas untuk materi ini ya. Saya janji kalau sudah surah adat harus dihentikan. Mohon maaf, dan bisa di waktu lain ya kita lanjutkan. Terima kasih tadi sudah membahas masing-masing bagaimana kita memahami kepuasan kerja, bagaimana kita memahami motivasi kerja, bagaimana kita memahami stres, beban kerja yang tinggi, kemampuan yang terbatas. Itu tentu kita harus memiliki strategi yang baik. Terima kasih semuanya yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa kembali.